Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Delima dengan NIM 230533021 akan menjelaskan peta konsep materi ekonomi sumber daya manusia pertemuan 1, 2, dan 3. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Zul Afdal selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi sumber daya manusia. Adapun materi pertemuan pertama itu mengenai pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika penduduk usia kerja tidak memiliki pekerjaan, namun ia aktif mencari pekerjaan. Nah, pengangguran ini menjadi salah satu masalah penting dalam ekonomi karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya manusia. Adapun jenisnya itu pertama, pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena proses perpindahan pekerjaan. Misalnya, seseorang yang baru saja keluar dari pekerjaan yang lama mencari pekerjaan yang baru. Yang kedua ada pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi, seperti perkembangan teknologi atau perubahan kebutuhan industri, sehingga keterampilan yang lama yang dimiliki tenaga kerja itu tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pasar. Ketiga adalah pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi pada waktu tertentu karena sifat pekerjaan yang bergantung pada musim, misalnya petani atau nelayan. Nah, dengan memahami jenis-jenis pengangguran ini, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat untuk mengurangi tingkat pengangguran. Selanjutnya, pertemuan kedua yaitu mengenai penawaran tenaga kerja. Nah, penawaran tenaga kerja ini adalah jumlah tenaga kerja yang bersedia bekerja pada tingkat upah tertentu. Artinya, semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan, maka semakin banyak orang yang ingin bekerja. Nah, penawaran tenaga kerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu tingkat upah, karena upah menjadi motivasi bagi seseorang untuk bekerja. Kedua adalah tingkat pendidikan, karena pendidikan akan mempengaruhi keterampilan dan kemampuan seseorang dalam bekerja. Ketiga adalah kondisi sosial dan ekonomi, misalnya jumlah anggota keluarga atau kondisi ekonomi rumah tangga yang mendorong seseorang itu harus bekerja. Yang keempat adalah kebijakan pemerintah, seperti kebijakan ketenagakerjaan, program pelatihan kerja, maupun kebijakan pendidikan. Nah, dalam ekonomi sumber daya manusia ini terdapat beberapa alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kondisi tenaga kerja, yaitu yang pertama ada tingkat partisipasi angkatan kerja, yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu tingkat pengangguran terbuka, yaitu yang menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Yang ketiga yaitu rasio ketergantungan, yaitu perbandingan antara penduduk yang tidak produktif dengan penduduk usia produktif. Nah, indikator-indikator inilah yang membantu pemerintah dalam memahami kondisi pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Kemudian ada pun materi pertemuan ketiga yaitu mengenai permintaan tenaga kerja. Nah, permintaan tenaga kerja ini adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan pada berbagai tingkat upah. Permintaan ini bergantung pada kebutuhan perusahaan dalam proses produksi. Nah, dalam analisis permintaan tenaga kerja ini ada digunakan namanya konsep fungsi produksi, yaitu hubungan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Beberapa konsep penting dalam fungsi produksi ini yaitu yang pertama mengenai produk marginal tenaga kerja atau disingkat MPL. Marginal product labor, yaitu tambahan output yang dihasilkan ketika perusahaan menambah satu tenaga kerja. Yang kedua yaitu produk rata-rata tenaga kerja atau APL atau Average Product labor, yaitu rata-rata output yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja. Yang ketiga ada namanya hukum diminishing returns, yaitu kondisi ketika penambahan tenaga kerja terus dilakukan namun tambahan output yang dihasilkan malah semakin mengecil. Nah, konsep ini penting karena perusahaan akan menentukan jumlah tenaga kerja yang optimal agar produksi yang dilakukannya itu efisien dan menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang optimal.
Nah, dari ketiga materi tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh interaksi antara pengangguran, penawaran tenaga kerja, dan permintaan tenaga kerja. Pemahaman terhadap ketiga aspek ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan ketenaga kerjaan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah penjelasan peta konsep materi pertemuan 1 dan 3. Selanjutnya yaitu 5 pertanyaan diskusi dari materi pertemuan keempat. Itu yang pertama, apakah pasar tenaga kerja di dunia nyata benar-benar dapat mencapai kondisi persaingan sempurna atau justru lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan perusahaan seperti dalam pasar monopsoni? Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana mobilitas tenaga kerja antar daerah dapat menciptakan keseimbangan upah jika dalam kenyataannya masih terdapat hambatan seperti biaya migrasi, pendidikan, dan keterampilan? Pertanyaan ketiga yaitu, dalam kondisi pasar monopsoni, apakah kebijakan pemerintah seperti upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengurangi kesempatan kerja? Pertanyaan keempat yaitu, mengapa perusahaan monopoli cenderung menggunakan tenaga kerja yang lebih sedikit dibandingkan dengan pasar kompetitif? Dan bagaimana dampaknya terhadap tingkat pengangguran? Pertanyaan yang kelima yaitu, apakah asumsi kaum klasik bahwa pasar tenaga kerja akan mencapai full employment secara otomatis masih relevan di era modern yang dipengaruhi teknologi dan otomatisasi? Baiklah, sekian penjelasan peta konsep dan pertanyaan. Terlebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.